Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulihi ajma'in. Alhamdulillah, tidak lupa kita kirimkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berdiskusi mengenai pembelajaran pada mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, yang mana saya sendiri Muzatul Isma, dan teman saya Mutiara Amriani. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai pendidikan sebagai suatu sistem. PPT-nya, Mo. Pendidikan sebagai suatu sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang artinya himpunan dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu kesatuan. Pendidikan sebagai suatu sistem adalah pendidikan itu sendiri, yang terdiri dari unsur-unsur pendidikan atau unsur yang kegiatannya saling berhubungan secara fungsional, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dan diharapkan dapat mencapai tujuan yang dimiliki seperti tujuan pendidikan, pendidik, siswa, metode, multimedia, dan alat pendidikan. Bahan ajar dan lingkungan yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu pendidikan. Lanjut, Mo. Komponen sistem pendidikan, yang pertama ada tujuan, kemudian pendidik, peserta didik, materi, metode, media, dan alat pendidikan. Kemudian lingkungan pendidikan. Yang pertama, tujuan. Tujuan pendidikan adalah sesuatu yang ingin dicapai lembaga pendidikan melalui suatu kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan menjadi arah yang harus dicapai dalam kegiatan pendidikan. Dengan tujuannya jelas, maka komponen pendidikan lainnya dan kegiatan selalu berorientasi pada tujuan, sehingga efektivitas proses pendidikan selalu diukur. Apakah dapat mencapai tujuannya atau tidak? Tujuan pendidikan ini didasarkan pada sifat normatif dan praktis. Pengetahuan perilaku praktis, tugas pendidikan dalam hal ini adalah menyampaikan sistem norma perilaku yang dibela oleh lembaga pendidikan di masyarakat melalui pendidikan. Next, Mod. 2. Pendidik. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang anggota masyarakat yang mengabdi dan diangkat pada lembaga mutu tertentu seperti guru, dosen, tutor, fasilitator, instruktur, dan lain-lain, sesuai sebutannya. Guru sebagai pendidik di lembaga pendidikan, orang tua sebagai pendidik di rumah, dan masyarakat formal dan non-formal sebagai pendidik di masyarakat. Next, Mo. Yang ketiga, peserta didik. Siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan keterampilan, potensi, bakat yang ada pada dirinya melalui proses pembelajaran yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan dan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu atau sesuai dengan usianya. Siswa dapat dilatih karena memiliki kemampuan, potensi, bakat yang memungkinkan untuk berkembang, memiliki daya eksplorasi dalam rangka menambah ilmu, dan dorongan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya sendiri, Mutiara Amriani. Kepada teman saya dipersilahkan.
Baiklah, saya akan melanjutkan tentang komponen pendidikan. Yang keempat, materi pendidikan. Materi pendidikan mempunyai hubungan yang erat dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai pendidikan perlu membekali peserta didik dengan isi atau materi yang biasa disebut dengan kurikulum dalam pendidikan formal. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai sebelumnya, guru harus menentukan materi kelas yang akan dipelajari siswa dan materi tersebut harus relevan. Materi yang diberikan harus sesuai dengan tujuan pendidikan yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan visi kehidupan bangsa. Yang kelima, metode, media, dan alat pendidikan. Metode. Salah satu tugas yang harus dilakukan guru adalah menguasai kondisi kelas agar tercipta suasana belajar yang nyaman. Sehingga guru harus menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Setiap kelas dapat menggunakan metode pembelajaran yang berbeda dengan kelas yang lain, sehingga seorang guru harus dapat menggunakan metode pembelajaran yang berbeda pula. Yang kedua, media. Media pendidikan yang dipergunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai media pembelajaran. Tanpa media pembelajaran, proses pembelajaran sebagai proses komunikasi tidak dapat berlangsung secara maksimal. Yang ketiga, alat pendidikan. Alat pendidikan adalah alat atau sarana yang berfungsi sebagai alat untuk memperlancar pelaksanaan pendidikan agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang keenam, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang berada di luar diri anak yang ada di alam semesta dan yang berpengaruh terhadap perkembangannya. Dengan kata lain, lingkungan pendidikan adalah lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan. Lingkungan pendidikan dapat berupa benda, orang, keadaan dan peristiwa yang ada di sekitar siswa dan yang dapat mempengaruhi perkembangannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, disengaja maupun tidak disengaja. Oke, baik. Hanya sekian materi dari kami. Dikarenakan ada beberapa kendala, sebenarnya kami dari kelompok 7 ada berempat orang, namun karena ada miscommunication dengan beberapa anggota kelompok yang lain, jadi kami hanya berdua. Untuk penyajian materi, jika ada yang ingin ditanyakan kepada kakak-kakak, abang-abang, dan teman-teman juga, dan ibu juga, bisa tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.